Shalom, saya Dimas Dabutar. Saya dari Kampus IAKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari Prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen. Saya dari grup C dengan NIM 2101103 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK dengan mata kuliah Teologi Sistematika. Di sini saya akan membuat hasil ujian tengah semester saya dalam bentuk video. Dalam bentuk video ini, saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama, teologi sistematika. Yang kedua, bibliologi. Nah, setelah saya selesai memaparkan kedua materi, saya akan mengupload hasil ujian tengah semester saya ke dalam sosial media saya, baik itu Instagram, WhatsApp, YouTube, maupun Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi teologi dan teologi sistematika. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani koine, tetapi lambat memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latinnya para penulis Kristen. Teologi Kristen adalah upaya logis untuk mempelajari tentang Allah dengan sumber utama adalah Alkitab. Arti etimologis atau asal kata istilah teologi berasal dari kata Yunani yaitu theos, artinya Allah, dan logia artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Selanjutnya, definisi istilah teologi bisa sempit, bisa luas. Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Secara sempit, teologi berarti ajaran tentang Allah, sedangkan secara luas, teologi berarti keseluruhan ajaran Kristen. Definisi umum teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Selanjutnya, ada 5 teologi memenuhi unsur-unsur ilmu. Yang pertama, dapat mengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Yang kedua, menurut adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Yang keempat, mempunyai nilai yang universal. Yang kelima, memiliki objek yang diteliti. Nah, teologi sistematika menghubungkan data tentang penyataan Alkitab secara menyeluruh untuk menunjukkan gambaran total mengenai penyataan diri Allah secara sistematis. Baiklah, yang selanjutnya, ada beberapa teologi sistematika memuat pokok kepercayaan Kristus, yaitu yang pertama, teologi proper, yaitu doktrin Kristen yang mengenai Allah. Selanjutnya, bibliologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Alkitab. Selanjutnya, kristologi, yaitu Kristen mengenai Yesus Kristus. Selanjutnya, angelologi, yaitu doktrin yang mengenai malaikat termasuk tentang iblis ataupun setan. Selanjutnya, antropologi, yaitu doktrin Kristen mengenai manusia. Selanjutnya, soteriologi, yaitu doktrin Kristen mengenai keselamatan. Selanjutnya, pneumatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Roh Kudus. Selanjutnya, eklesiologi, yaitu doktrin Kristen mengenai gereja. Dan yang terakhir, ekstatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai perkara-perkara akhir. Baik, saya akan masuk ke dalam materi bibliologi atau ajaran tentang Alkitab. Nah, mungkin di sini bertanya-tanya, apa sih itu bibliologi? Apa sih itu ajaran tentang Alkitab? Nah, saya akan menjelaskan. Bibliologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku atau Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen Katolik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Nah, di sini ada juga saya menjelaskannya, mengapa sih kita harus mempelajari Alkitab. Itu memang pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari Alkitab. Di sini ada 5 alasan. Alasan yang pertama, sebab Alkitab Allah sendiri pengarangnya. Sebab Alkitab Allah sendiri pengarangnya, maksudnya Alkitab saja pengarangnya itu sudah Tuhan kita. Dan Tuhan mengatakan, berulang-ulang Allah mengatakan bahwa dialah Tuhan, pencipta, juru selamat, gembala, hakim-hakim, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, sebab berulang-ulang Allah memerintahkan, yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam. Jelas kita ketahui yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 8. Dan selanjutnya, sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendak yang mulia. Alkitab itu adalah
tuntunan bagi kehendak kita. Dan yang keempat, sebab musuh kita ataupun setan sudah membacanya dalam Matius 4. Kristus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Bayangkan, Kristus dicobai sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna. Nah, dari sini itulah dari pertanyaan yang tadi, mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Ada 5 alasannya yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam penyataan khusus. Ada 6. Yang pertama yaitu melalui definisi penyataan yang diberikan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus. Yang kedua, melalui sumber yaitu Allah. Yang ketiga, melalui jangkauan yaitu orang-orang pilihannya yang percaya. Yang keempat, melalui sarana yaitu melalui Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran. Yang kelima, melalui tujuannya yaitu Allah mengatakan kehendaknya. Yang keenam, mengatakan hasilnya yaitu menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Nah, di sini ada beberapa bukti inspirasi yaitu adanya penyataan-penyataan yang bersifat nubuatan dan yang sekarang sangat sudah terjadi. Baiklah, kita masuk ke dalam bukti dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Allah sendiri yang memberi perintah untuk memulihkan. Yang kedua, para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Yang ketiga, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama Yesus Kristus. Baiklah, kita masuk dalam bukti dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama, pengakuan dari penulisan bahasa mereka menerima firman dari Tuhan. Yang kedua, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Baru. Baiklah, kita masuk dalam teori-teori penulisan Alkitab. Ada 4. Yang pertama yaitu teori dikte atau inspirasi mekanis. Yang kedua, teori penyesuaian atau inspirasi dinamis. Ketiga, teori pengawasan atau inspirasi organis. Yang keempat, teori menunggu waktu Allah. Baiklah, adapun doktrin Alkitabiah tentang pengilhaman yaitu ada 3. Yang pertama di dalam Timotius 3 ayat 16, yang kedua di dalam Petrus 1 ayat 21, yang ketiga Korintus 2 ayat 13. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam materi penyataan Allah ataupun wahyu Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani, istilah penyataan berasal dari kata kerja Ibrani, gala yang artinya telanjang. Dalam bahasa Yunani, pernyataan Allah adalah apokalipsis dari apokalipto yang artinya menyingkapkan, menanggalkan, membuka selubung. Jadi penyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah ataupun baik itu perbuatan maupun kata-kata. Nah, di sini juga dikatakan pentingnya penyataan ada 2, yaitu yang pertama, hakikat manusia memberikan penyataan ilahi. Yang kedua, hakikat Allah Tritunggal menghendaki penyataan dirinya. Baiklah, di sini juga ada penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum itu terbagi menjadi 6, yaitu yang mendefinisikan penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta. Melalui jangkauannya umum, semua benar. Melalui sarana, menggunakan cara-cara universal yaitu melalui dari sejarah dan hati nurani manusia. Melalui tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah kuasanya dalam alam semesta. Baiklah, yang selanjutnya melalui keterbatasan, membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah. Yang terakhir yaitu melalui hasilnya, menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus. Baik, selanjutnya masuk ke dalam penyataan khusus. Ada 6. Yang pertama yaitu melalui definisi penyataan yang diberikan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus. Yang kedua, melalui sumber yaitu Allah. Yang ketiga, melalui jangkauan yaitu orang-orang pilihannya yang percaya. Yang keempat, melalui sarana
yaitu melalui Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran. Yang kelima, melalui tujuannya, yaitu Allah mengatakan kehendaknya. Yang keenam, mengatakan hasilnya, yaitu menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Nah, di sini ada beberapa bukti inspirasi, yaitu adanya penyataan-penyataan yang bersifat nubuatan dan yang sekarang sangat sudah terjadi. Baiklah, kita masuk ke dalam bukti dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Allah sendiri yang memberi perintah untuk memulihkan. Yang kedua, para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Yang ketiga, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama Yesus Kristus. Baiklah, kita masuk dalam bukti dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama, pengakuan dari penulisan bahasa mereka menerima firman dari Tuhan. Yang kedua, Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Baru. Baiklah, kita masuk ke dalam teori-teori penulisan Alkitab. Ada 4. Yang pertama yaitu teori dikte atau inspirasi mekanis. Yang kedua, teori penyesuaian atau inspirasi dinamis. Ketiga, teori pengawasan atau inspirasi organis. Yang keempat, teori menunggu waktu Allah. Baiklah, adapun doktrin Alkitabiah tentang pengilhaman yaitu ada 3. Yang pertama di dalam Timotius 3 ayat 16, yang kedua di dalam Petrus 1 ayat 21, yang ketiga Korintus 2 ayat 13. Baik, masuk ke dalam materi kanon Alkitab. Satu, definisi. Arti etimologis kanon berasal dari kata Yunani. Kanon artinya hulu yang berasal dari kata Ibrani kanen. Arti metafor, sepangkat, peraturan, standar, norma atau faedah dalam hal etika. Arti teologis dalam sejarah gereja abad 1, kata kanon dipakai untuk menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. 2. Sejarah pengguna istilah kanon dalam gereja mula-mula. Kata ini dipakai terhadap Alkitab yang bersifat kanonik. Adapun pertimbangan terhadap kitab-kitab itu ialah ada 4. Yang pertama, tidak didasarkan pada tuanya. Yang kedua, bukan karena ditulis dalam Ibrani. Yang ketiga, bukan karena setuju dengan Taurat. Yang keempat, bukan karena mempunyai nilai agama. Baik, selanjutnya sejarah kanon PL ataupun sejarah kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima karena pada waktu kitab-kitab Perjanjian Lama itu ditulis saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah sehingga otoritasnya diakui. Nah, Perjanjian Baru pengkanonan mengalami lebih banyak pergumulan daripada Perjanjian Lama. Otoritas Alkitab. Pertama, kewibawaan. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Kewibawaan. Kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya. Di sini ada ilaminasi, yaitu karena Alkitab dihembus nafas Allah, maka ia mempunyai dimensi yang berbicara dibandingkan karya tulis lain. Pengertian yang pertama, arti etimologis. Kata iluminisasi berasal dari bahasa Yunani "pozo", artinya menerangi, memberi penerangan buatan batin. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang membantu pembukaan pikiran orang percaya supaya mereka dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Allah itu. Baik, selanjutnya ada 3 pentingnya iluminasi, yaitu yang pertama, karena pikiran dan hati manusia masih ada dalam kegelapan, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Selanjutnya, sifat hati manusia yang bebal, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 9-10. Selanjutnya, melawan pekerjaan setan, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 3-4. Selanjutnya,
pengaruh kuasa kedagingan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Baik, di sini ada tujuan iluminasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui penyataannya sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih buat teman-teman sosial media saya, baik itu WhatsApp, Instagram, YouTube maupun Facebook, yang sudah mau berpartisipasi untuk membantu tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, jika ada kata-kata saya yang salah, yang kurang mengerti, saya mohon maaf karena sampai di situ kemampuan saya juga bersyukur. Berterima kasih buat Bapak dosen pengasuh saya, Bapak Baginda, yang sudah mengajarkan saya untuk membuat keberanian pribadi saya. Saya ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.